Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 2, kami akan melakukan presentasi mengenai materi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Fajri Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 041 dan rekan saya Ismail Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 018 dan rekan saya Julia Andini dengan 3 digit NPM terakhir 036 dan rekan saya Kendis Imelia dengan 3 digit NPM terakhir 045 dan rekan saya Khairotun Kisani Putri dengan 3 digit NPM terakhir 046. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kendis Imelia. Saya Candice Imelia dengan NPM 3 digit terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam dunia pendidikan dan karya ilmiah. Ada aturan yang harus diikuti agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun, pada kenyataannya, kita masih sering menemui banyak kesalahan dalam penulisan, seperti salah menulis ejaan, salah meletakkan huruf kapital, salah menulis singkatan dan akronim, ataupun penulisan unsur serapan. Jadi, pedoman ejaan ini disusun untuk mengatur dan menyeragamkan tata cara penulisan agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tulisan menjadi lebih rapi. Jadi, memahami materi ini itu sangat penting karena bisa meningkatkan kualitas serta ketepatan dalam menulis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Salsabila dengan NPM digit terakhir yaitu 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai jenis huruf. Keseluruhan huruf dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 26 huruf, di mana pembagiannya itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada huruf vokal yang terdiri dari 5 huruf yang meliputi a, i, u, e, o, dan yang kedua huruf konsonan yang terdiri dari 21 huruf yang anggotanya itu keseluruhan huruf kecuali dari anggota dari anggota vokal. Yang selanjutnya yaitu gabungan huruf. Yang pertama itu ada monoftong, di mana artinya dalam bahasa Indonesia monoftong adalah gabungan dari huruf vokal E dan U. Untuk contoh katanya yaitu seudati. Yang kedua yaitu diftong, yaitu gabungan dari huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Untuk contoh katanya yaitu ada pantai dan harimau. Yang ketiga yaitu gabungan konsonan KH, NG, NY, SY. Untuk contohnya yaitu ada kata khusus dan banyak. Yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaan huruf kapital. Huruf kapital harus digunakan yang pertama pada awal kalimat, yang kedua nama orang dan gelar, yang ketiga dalam penulisan agama dan nama Tuhan, yang keempat jabatan jika diikuti dengan nama, yang kelima nama bangsa, bahasa, dan suku, yang keenam nama tempat atau geografi, yang ketujuh untuk penulisan sejarah, yang kedelapan nama lembaga atau negara, yang kesembilan judul buku atau media. Huruf vokal ini tidak digunakan yang pertama dalam satuan ukuran, untuk contohnya yaitu dalam penulisan 3 ampere dan 5 watt. Yang kedua yaitu bentuk turunan, yaitu untuk contohnya dalam penulisan keindonesiaan atau kesunda-sundaan. Dan yang ketiga, jika tidak berfungsi sebagai nama diri geografi, untuk contohnya yaitu dalam penulisan Jeruk Bali dan Kacang Bogor. Yang keempat, huruf pertama kata yang bermakna anak dari, yaitu untuk contohnya binti dan bin. Yang selanjutnya yaitu mengenai huruf miring, digunakan untuk judul buku, media, film, dan buku. Yang kedua untuk menegaskan kata tertentu. Yang ketiga untuk penulisan kata asing atau bahasa daerah. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring, dan yang kedua digunakan untuk penulisan judul bab dan subbab. Sekian dari saya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin diperkenalkan diri. Nama saya Khairotun Kisani Putri dengan NPM 046 yang akan menjelaskan submateri yang lain. Selanjutnya penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama ada singkatan dulu nih.
Apa sih itu singkatan? Jadi singkatan itu merupakan hasil pembendekan dari beberapa kata yang ditulis berupa huruf atau gabungan huruf. Dan singkatan ini juga memiliki beberapa kategori. Yang pertama nih, untuk menulis singkatan nama orang, gelar, pangkat, atau sapaan, nah itu bisa ditulis dengan diikuti tanda titik setiap unsur singkatan tersebut. Contoh untuk menulis gelar sarjana komputer, ya maka ditulis menjadi S.com. Ya. Kemudian untuk menulis inisial nama, ya. Untuk menulis inisial nama orang itu harus dengan huruf kapital semuanya dan tidak diberi tanda titik. Contoh Sapardi Djoko Damono disingkat menjadi SDD tanpa ada tanda titik dan huruf kapital semua. Dan sama juga ini berlaku untuk menulis singkatan nama lembaga, organisasi, atau dokumen resmi. Itu sama seperti inisial nama tadi. Ini contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Ini kan merupakan singkatan dari PBB yang ditulis dengan huruf kapital semuanya dan tidak ada tanda titik. Nah, kemudian ada untuk menuliskan alamat. Nah, alamat ini ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contoh, Jalan Raja Basa. Maka itu disingkat menjadi JL titik Raja Basa. JL ini merupakan singkatan dari jalan. Kemudian tuh pada istilah surat menyurat yang ditulis lebih dari 2 huruf, maka diberi tanda titik di akhirnya aja. Contoh, dan sebagainya disingkat menjadi DSB titik. Ini kan hanya di akhir. Dan dia lebih dari 2 huruf kan, DSB ini. Kemudian untuk surat menyurat yang terdiri dari 2 huruf saja ditulisnya, maka diberilah tanda titik di setiap unsur hurufnya itu. Contoh, atas nama, maka menulisnya menjadi A titik N titik. Ini kan terdiri dari 2 huruf. Kalau yang ini kan lebih ya. Nah, terus yang terakhir ini ada untuk menulis singkatan satuan ukuran, lambang kimia, timbangan, takaran, dan mata uang, maka ditulis tanpa diberi tanda titik. Contoh untuk menuliskan satuan timbangan kilogram, disingkat menjadi kg. Nah, selanjutnya ini ada akronim. Nah, akronim ini merupakan hasil pembendekan yang berasal dari gabungan suku kata sehingga ditulis dan dibaca sebagai suatu kata baru. Yang pertama ada akronim nama diri yang merupakan gabungan huruf atau suku kata yang berasal dari bisa dari nama lembaga, instansi, organisasi, atau nama diri lainnya. Nah, maka dia ditulis dengan huruf kapital pada huruf awalnya saja atau kapital seluruhnya. Contoh, Badan Intelijen Negara. Itu disingkat menjadi BIN. Huruf kapital semua dan dibacanya itu BIN, bukan BIN. Kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yaitu merupakan akronim dari Bappenas. Ini kan huruf kapital di awal saja ya. Dan yang kedua ada akronim bukan nama diri. Itu gabungan huruf atau suku kata yang berasal dari istilah-istilah atau kata umum. Maka dia ditulis dengan huruf non-kapital seluruhnya. Contoh, kata tilang ini merupakan akronim dari bukti pelanggaran. Kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, akronimnya itu IPTEK. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun singkatan dan akronim ini merupakan sama-sama jenis pembendekan kata, tapi keduanya tetap berbeda yang dapat dilihat dari cara pengucapan atau pelafalannya, di mana singkatan itu diucapkan huruf demi huruf. Artinya, singkatan tidak membentuk suatu kata yang lazim dalam bahasa Indonesia, sedangkan akronim menghasilkan suku kata baru sehingga dapat diucapkan menjadi selayaknya suatu kata yang utuh dan memiliki makna. Seperti itu. Saya Julia Andini dengan 3 digit NPM terakhir 036. Selanjutnya penulisan unsur serapan. Materi ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia akademik, media, maupun percakapan, kita sering menggunakan kata-kata yang berasal dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Latin, dan lain sebagainya. Nah, agar penulisannya benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia,
ada aturan-aturannya. Yang pertama, berdasarkan taraf integrasinya. Ada kata serapan yang belum sepenuhnya diserap, sehingga bentuknya itu masih sama seperti aslinya. Contohnya seperti force majeure, de facto, dan de jure. Ini kata-kata ini biasanya masih ditulis miring dalam teks resmi. Nah, namun ada juga unsur serapan yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Pelafalan dan ejaannya sudah mengikuti aturan bahasa Indonesia. Walaupun bentuk aslinya itu masih dapat dikenali. Jadi intinya semakin sering digunakan, biasanya kata tersebut akan semakin menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, huruf atau gabungan huruf yang tetap sama. Yang pertama, huruf tunggal yang tetap. Beberapa huruf tetap ditulis sama ketika diserap, seperti B, D, F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, Z. Contohnya ada pada kata faktor. Nah, ini F, T, dan R-nya ini merupakan salah satu huruf tunggal yang tetap ketika sudah diserap, karena tidak ada perubahannya. Tetap kan? Sedangkan A dan O-nya ini itu masuk ke huruf vokal yang tetap, nanti akan dibahas. Nah, C ini kenapa dia tidak masuk ke dalam huruf tunggal yang tetap? Karena ketika sudah diserap, dia bisa saja berubah menjadi K. Seperti ini kan berubah, C-nya ini menjadi K. Dan ini contoh yang berikutnya, yang lainnya. Nah, jadi artinya tidak semua kata asing mengalami perubahan besar. Ada yang hanya perlu disesuaikan sedikit saja. Selanjutnya ada huruf vokal yang tetap. Untuk huruf vokal A, I, U, E, O penulisannya tetap sama. Contohnya seperti aura. Ini kan huruf vokalnya ada di A dan U. Ini ketika sudah diserap penulisannya juga tetap sama. Lalu penulisan ion, I dan O-nya, lalu E itu juga tetap sama. Ini menunjukkan bahwa vokal dalam bahasa Indonesia cukup fleksibel menerima kata asing. Nah, selanjutnya gabungan huruf yang tetap sama. Beberapa gabungan huruf tetap dipertahankan bentuknya seperti A, I, contohnya di tile, ini bentuknya tetap sama, tetap AI, gabungan hurufnya ini, lalu AU, EI, EO, dan masih banyak lagi contohnya. Masih banyak lagi nih, gabungan huruf yang tetap samanya, beserta contohnya. Nah, di sini membuktikan walaupun terlihat asing, gabungan huruf ini sudah dianggap lazim dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, huruf X. Nah, huruf X ini pada awal kata itu tetap sama. Contohnya, xenon. Ini penulisannya tetap X pada awal kata. Sedangkan di tengah atau di akhir, X ini menjadi KS. Contohnya, eksekutif. Eksekutif. Nih, penulisannya menjadi KS. Pelafalannya juga eksekutif. Eksekutif. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Candice Imelia dengan NPM 3 digit terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan penulisan unsur serapan. Yang pertama, ada huruf yang mengalami perubahan. Jadi, beberapa huruf mengalami perubahan bunyi agar menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf C jika bertemu dengan A, O, atau U menjadi K. Contohnya, catalis menjadi katalis. Lalu ada huruf C bertemu dengan E atau I menjadi S. Contohnya, central menjadi sentral. Lalu ada PH menjadi F. Fase menjadi fase. Lalu ada Ki menjadi K. Akuarium menjadi akuarium. Lalu ada TH menjadi T. Contohnya, metode dengan H menjadi metode tanpa H. Lalu ada CH menjadi K atau S atau C tergantung pelafalannya. Contohnya seperti charisma atau karisma. Lalu ada brochure menjadi brosur. Selanjutnya unsur serapan dari bahasa Arab. Bunyi A, I, U akan tetap menjadi A, I, U. Lalu ada ain di akhir suku kata menjadi K. Contohnya ruku
menjadi ruku. Lalu ada hamzah di tengah menjadi ka. Contohnya mumin menjadi mukmin. Lalu ada konsonan rangkap yang menjadi tunggal. Contohnya espresso dengan double S menjadi espresso dengan satu S. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan bunyi ini agar mempermudah untuk pengucapan dan pelafalan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 041. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mengatur 3 aspek kebahasaan secara sistematis, yaitu yang pertama itu ada penulisan huruf yang mencakup penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua ada penulisan singkatan yang dibaca huruf demi huruf dengan aturan tanda titik yang berbeda berdasarkan kategorinya. Dan yang serta akronim yang dibaca sebagai satu kata dengan ketentuan penulisan huruf kapital ataupun non-kapital. Dan yang ketiga ada penulisan unsur serapan yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada unsur serapan yang tidak diserap sepenuhnya dan tetap menggunakan bentuk asing. Dan yang kedua itu ada unsur serapan yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan demikian, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan pedoman yang penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam penggunaan akademik maupun non-akademik, untuk mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah perkembangan zaman saat ini. Mungkin kesimpulannya dari saya dan kelompok saya sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.